Oke, Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, masih kita ngobrol-ngobrol seru dengan Kak Ginda di sini. Alright, nah ini udah megang gitar nih, artinya mau memainkan musik nih. Ini buat Hana nih request. Run away from my life since you've been gone. It's so sad but so true, and I feel so blue. Nothing left to say. My love has been taken away, taken away. All that we have been through made me realize I think it's best if we go our separate ways. I never look back. My love has gone away, has flown away. Every cloud has a silver lining. I've got the right to be wrong and let the chips fall where they may. It's the beauty of the broken heart. This is a lesson learned. It's the beauty of the broken heart. Let it go, let it go. Oh. Nah, itu dia, wis gokil, mantap. Ini Gokil banget. Ini udah apa ya, telinga gue tuh udah eargasm, udah kayak udah keluar apa suara-suara indah nih musik gue. Nah, tapi dari Kak Ginda, dari semua single yang pernah lu keluarin, ada nggak salah satu single yang paling kayak menurut lu ini gue banget sih? Gitu. Gue banget ya. Yang gue banget adalah Cinta Kau Ngerusak. Oh. Enggak itu sebetulnya. Oh, bukan. Itu fase inilah apa ya? Tapi itu emang gue berterima kasih ke lagu itu karena GTWF terdengar banyak karena lagu itu. Karena lagu itu. Oke. Tapi kalau yang gue banget sebetulnya di album Soulful. Soulful Desire ya, karena memang solo lu banget gitu. Ya mana? Karena kalau biar gue tebak. Antara Let Me Try atau Loosen Your Mind? Let Me Try lagi GTWF. Oh bukan. Iya kebalik dodol. Gue dodol kenapa? Iya. Berarti Loosen Your Mind atau Beauty of the Broken Heart? Yang itu. Nggak salah ya? Yang backing tracknya Anda pakai di acara sebelah itu, Tamil Tel. Oh Tamil Tel. Waduh. Tamil Tel itu yang mau banget gitu. Nah ini berarti boleh dong, dikit aja Time Will Tell lagi ya. Kalau tadi kan beda lagu nih, sekarang Time Will Tell dikit aja lagi. Refnya. Ini aman tapi ya soundnya? Aman. I feel the battle raging in my soul. Hey friend, you're so deep into the hole. Bentar. Iya, tadi ada tenung. I could take
what I want, but I realize there's no point in me. You left me here with hesitation, and my pride won't take, I won't let go. Kurang lebih. Oh, mantap, keren. Keren banget. Amin, amin. Ini lebih keren ya. Gokil, parah sih. Ini Hana lu harus racunin, gua racunin ya. Mantap sudah. Nah, kalau untuk di Soulful Desire nih dari judulnya sendiri ya, albumnya dari Ginda ini memang sebenarnya deep down lu pengen ngomongin apa sih? Gua yang sebenarnya. Jadi karena itu kan solo kan. Solo. Jadi solo emang keluarin apa yang gue pengen bikin sebetulnya. Dan itulah lahirlah album Soulful itu. Karena kalau band kan kita harus membaca sebagai songwriter gitu. Gak bisa egois misalkan gue pengen lagunya gini, sedangkan style permainan GTWF waktu itu Yandi sama Gega misalkan stylenya begini. Gue paksakan dengan yang gue pengen, ya itu kurang ideal lah kalau menurut gue ya. Harus bisa baca style masing-masing personil. Nah itu yang potensi maksimalnya di mana? Nah kita bikin lagunya kurang lebih kayak yang cocok lah gitu. Cocok pas. Kalau Soulful Desire gitu kurang lebih, kalau lebih ke gua banget. Itu untuk semuanya dari Ginda, produsernya dari Ginda, mixingnya Ginda atau gimana? Ada bagi-bagi? Soulful ya? Soulful enggak, itu Ryan Rasunito yang produce. Oh, Ryan Rasunito yang produce. Almarhum Bung Glenn. Dari dia. Itu yang main drumnya kan Ryan, yang main bassnya, nah ini dua legend Indonesia nih, Om Yance Manusama, yang main bass, salah satu pemain bass legend jazz lah untuk di Indonesia gitu, sama Om Hari Anggoman, itu pemain keyboardnya Gong 2000. Wah, itu memang bisa kumpul bareng itu karena memang udah kenal-kenal dari Ginda sebelumnya jauh-jauh hari itu ya? Sama Ryan awalnya awalnya sama Ryan. Sama Ryan terus itu dia, Mas lu produce gua deh. Udah ngobrol gitu, terus playernya siapa nih yang kebayang sama lo misalnya. Udah ngobrol, Om Yance aja ya, Om Hari gitu. Udah kan Om Hari mah sering main kan, Baku Cakar, Glenn kan Om Hari juga yang main. Bung Glenn almarhum. Om Yance waktu sama Bung Glenn juga waktu itu ada di waktu zaman RW Lounge di Kemang, yang session Bung Glenn cover lagu kayak lagu Naif itu. Om Yance kan wah enak banget, udah langsung bungkus berangkat berempat itu, bertiga, Ryan, Om Yance, Mama Hari sama Yura waktu itu kan ya. Yura waktu sebelum rilis tuh waktu itu. Nah itu sama Yura gimana ceritanya? Ada bisa collab? Nah Yura mah udah kenal dari kan, bahkan memang kenal sama sebelumnya. Bandung kan ya, sama Bandung kan tuh. Aman ada gua ngisi di lagu di album Yura yang pertama, gua ngisi selagu di Jester gitu. nge-sessionin satu lagunya Yura. Berarti baru tahun ini ya Desmond Music atau tahun lalu? Tahun ini ya? Tahun ini banget. Pas tahun ini banget. Nah ini pas akhirnya ketabrak, ini kan dari sisi lain kan ini sebenarnya bisnis juga kan. Pas ketabrak akhirnya ada pandemi, ini gimana nih ceritanya? Maksudnya udah ada persiapan perkembangannya gimana? Nah ini lumayan ceritanya, alurnya. Jadi tadinya mau bikin toko kan sebenarnya. Bikin toko, awalnya tuh mau bikin, biasalah toko-toko nyetok barang pada umumnya, gitar yang dijual di toko-toko lain sama gitu kan ya. Terus kita stok, terus kita jual. Tempatnya udah ada, terus itu punya temen tuh. Waktu itu pandemi kan, ceritanya singkat kata pandemi. Terus, nah di tempat itu yang tadinya mau jadi toko, itu ada kakaknya temen stay di situ dan baru lahiran anak, baru punya anak. Kalau misalkan toko buka, lalu lalang orang dan ada bayi kan ya, waduh kayaknya pending dulu gitu kan ya, sampai reda. Akhirnya tadinya gitulah, intinya mau bikin toko, tapi pas sudah kesini kalau toko doang, terus nilai tambah gua apa ya kira-kira gitu kan ya.
nilai tambah gue yang bisa membedakan dengan Toko sekian musik banyak lain. orang yang ngejual gitar, toko gitar gitu. Akhirnya bikinlah Desmond Music. Itu kan sebenarnya konsepnya adalah akhirnya banting setir dari toko retail yang jual barang stok yang biasa di luaran jual juga, tapi kita di sini jualnya kayak gitar yang murah-murah entry level, gitar-gitar entry level, tapi kita modifikasi, dibagusin lah gitu ya, maksudnya secara komponen dan lain sebagainya dibagusin, lebih bagus daripada stok pabrik. Terus udah di pre-order, dijual dan didemoin gitarnya, maksudnya jadi konten Instagram juga itu. ya. Soalnya kan orang-orang kalau misalkan di jualan paling kalau yang gue lihat itu kecenderungannya kayak kalau ada yang beli si customernya difoto sama barangnya gitu. Terima kasih sudah membeli. Oh iya Terus, benar. gitu kan ya, kalau nggak salah. Cara-caranya ya. Gitu terus foto-foto barang tuh kayaknya apa ya? Itu sih maksudnya mikirnya gimana caranya ada sesuatu keunikan tersendiri lah gitu yang bisa jadi khas. Yang orang itu ingat, akhirnya udah gue demoin aja lah gitarnya jadi konten itu kan, jadi di tag ke Indomusikgram segala apa gitu kan. Itu kok gitaris Ina itu di tag-tagin aja, jadi konten musik, maksudnya jadi konten musik kan sebenarnya, tapi soft selling jualan kurang lebih gitu. Brandingnya kayak gitu ini Kak ya? Kurang lebih. Cara seperti itu. Oke. Nah, untuk dari Kak Ginda juga nih, karena sudah hampir kita di penghujung acara, pengen tahu dong. Ya. Tadi udah sebutin mengenai Desmond Music juga, dengan YouTube channelnya juga. Mungkin Kak Ginda boleh sharing ini media sosial atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa kita mau ngikutin Kak Ginda tuh bisa lewat mana aja sih? Ada YouTube-nya apa aja kan? Yang paling rajin pokoknya YouTube Ginda Bestari, channelnya Ginda Bestari. Terus Desmond Music Instagram sama YouTube. Kalau Desmond Music, nah kalau YouTube Ginda Bestari itu lebih ke ngebahas gitar dan musik secara umum, secara apa nih kira-kira yang lebih ke tips dan trik, ada sesuatu ilmu yang gue share di situ. Kalau yang Desmond lebih ke review alat lah, review barang gitu. Sama Instagram pribadi Instagram Bestari. Oke, itu ya smart viewers boleh di follow, boleh dicek juga semua platformnya. Itu dia. Nah, kalau misalnya untuk dari Ginda Bestari juga mungkin ada nggak sih nanti di 2000 kan udah mau masuk di 2021 nih. Kira-kira apa yang bisa kita ekspektasi mungkin kira-kira akan muncul di YouTube-nya Kak Ginda nih? Mungkin ada konten baru kah atau kan ada serial tutorial kelas baru kah? Kalau kemarin kan kelas ada kelas lagi tuh untuk bisa di-download gitu ya di Sosiabas ya. Sosiabas itu. Nah, mungkin ada hal-hal lain lagi mungkin bisa di-sharing juga sekalian dari Kak Ginda. Apa ya terakhir jadi kalau untuk di konten yang YouTube-nya Ginda Bestari, ini jadi kayaknya nguploadnya akan lebih durasinya bakal lebih agak sedikit lama, tapi videonya dibikin sekeren mungkin. Wes mantap. Iya, dan ditambah juga sinematiknya dari YouTube gitu, aja. Ya. Ternyata kan itu lumayan butuh proses tuh, kayak ngerenin konten lumayan kan, poles-polesannya, biro-nya, ngeditnya. Tapi sebulan sekali, berhubung juga sekarang kan sama kesibukan sama si Desmond juga kan, sama Desmond Music juga, jadi ambil jual beli. Nah itu akhirnya si konten YouTube-nya pengen tetap keren, tapi wah kalau keren lumayan butuh waktu, akhirnya sekitar sebulan sekali. Tapi yang terakhir tuh stylenya model-model yang terakhir lah kemarin gitu, kalau buat kalian yang nonton gitu, style videonya gitu. Yes, mantap, itu dia. Ada lagi atau udah? Apalagi ya video lesson mah apa ya, kayak kan kemarin bikin secret masterclass tuh murah, cuman berapa nggak lebih dari 100. Itu ada 12 video sama ya 12 video lesson, secret masterclass 1, secret masterclass 2, sama nanti mau bikin the tone secret, jadi rahasia itu lebih ngebahas tentang tone gitar tapi lebih porno lah di situ gitu. Mantap, keren dalam. Itu dia ya. Oke Kak Ginda, thank you banget ya udah join sama kita hari ini. Wah ini sumpah. Iya, thank you banget Kak. Memang orang yang udah pengen gue undang ini dari tahun lalu, udah dari gue kayak, cuma tahun lalu gue masih takut nih, kayak mikir, aduh malu gue ngobrol sama Kak Ginda nih. Cuma ini kan lagi pandemi, makanya sekalian kan kalau ketemu langsung
wah itu gue bisa starstruck banget. Mungkin bisa shaking kali ya. Bahaya Bu. Binus TV waktu itu Bahaya, Bu. bener tahun lalu sempat ada yang kontak itu. Kalian kah yang mau kontak? Kayaknya aku deh. Berarti Nampak kayaknya ya, aku juga nampaknya deh. Nathan. Bisa jadi. Nah, Iya, iya waktu itu Jadi. pokoknya apa ya nggak ini ya. Iya. Tidak berjodoh kita ya. bisa jadi. Belum berjodoh Iya. nih, berjodohnya Iya, sekarang. nonton. Gitu. Akhirnya Iya. sekarang via online kan. Tuh, oh, mantap banget. Thank you banget udah datang. Pokoknya sukses terus untuk dalam bermusiknya, YouTube-nya, konten-kontennya, Sukses bisnisnya. Sama juga. Udah seneng musik juga. Mm-mm. Jalan terus ya, sehat-sehat terus selama pandemi ini. Smart Viewers, thank you juga udah pada nonton. Kita minggu depan akan baik lagi. Akhir kata Nathan pamit. Anda pamit undur diri. Sampai Kita jumpa. pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. You give a little help at a time. Oh, take some time to loosen your mind, or you need some time. Take some time to loosen your mind.